warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan teman-teman semua, hari ini tanggal 11 Januari seharusnya kita semua sudah memulai, sebagian sekolah sudah memulai pembelajaran tatap muka, baik itu yang baru simulasi ataupun yang mungkin sudah berjalan lah. Tetapi hari ini kita khususnya di daerah Banjarmasin pembelajaran tatap muka ditunda kembali. Nah, bagaimana di daerah teman-teman yang lain? Mungkin sebagian juga sama ya seperti di Banjarmasin. Nah, jadi hari ini Tete sama Pak Dani ingin sedikit berbincang-bincang tentang bagaimana kita menyikapi masa apa ini? Kalau sekarang namanya apa itu? Kayak PSBB ya? Apa itu? PPKM. Ada istilah yang baru kalau nggak salah itu di grup-grup itu PPKM ya. Pokoknya semacam itulah. Pokoknya intinya kita kembali dibatasi untuk segala macam aktivitas. Kalau sekilas kemarin kita baca di grup juga kayak apa, kerja cuma 25% di perkantoran, terus di pasar juga kegiatan-kegiatan seperti itu cuma 25%, termasuk sekolah. Nah, kalau sekolah ditutup sama sekali. Padahal di Banjarmasin kemarin sudah seminggu sebelumnya sudah ada sosialisasi bahwa ada beberapa kelas sekolah yang sudah akan memulai pembelajaran tatap muka dengan syarat juga banyak ya, lumayan. Nah, dikarenakan ada liburan panjang kemarin, jadi katanya setelah banyak liburan itu makin meningkat kasus COVID gitu, benar enggak? Nah, pokoknya mungkin teman-teman di berbagai daerah juga merasakan, dan akhirnya pemerintah daerah termasuk di Banjarmasin kembali menerapkan PSBB, dan salah satu dampaknya sekolah kita kembali ditunda untuk pembelajaran tatap muka. Nah, lumayan juga ya. Kalau untuk Pak Dani mungkin di kampus-kampus nggak terlalu terasa nih dampaknya. Karena memang pas jadwal libur kampus kan. Jadi sebagai kita akan coba tanya sendiri sama Pak Dani sebagai pemilik salah satu lembaga, nah khususnya di PAUD dan SD Mawadah, yang terasa menyikapinya ini bagaimana gitu kan, soalnya ini sudah hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Maret, sebentar lagi Maret berarti hampir 1 tahun kita khususnya sekolah ditutup untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, yang pertama akan kita coba bahas bagaimana kita sebagai pengelola sekolah, guru untuk menyikapi kondisi ini. Karena pasti nih orang tua sudah mulai jenuh, anak-anak juga sudah mulai jenuh gitu dengan pembelajaran daring yang mungkin ya nggak bisa terlalu banyak dimodifikasi atau banyak kreativitas segala macam. Kita selamat pagi semuanya. Karena pagi hari ya kita di Masih hujan di Banjarmasin. suasana di sini masih mendung, dan hampir 3 hari ini Banjarmasin diselimuti hujan. Mudah-mudahan Bahkan banjir. bahkan di beberapa daerah katanya airnya mulai naik. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Yang pertama mungkin harus kita perlu sikapi dengan kondisi seperti ini, harus tetap terus tersenyum meskipun kondisinya kadang sesuai dengan keinginan, kadang tidak sesuai dengan keinginan. Soalnya ini untuk menjaga imunitas kita menghadapi pandemi yang sepertinya mungkin minggu ini, kata para ahli, minggu ini akan mulai terasa dampak efek dari liburan yang diperkirakan akan menambah 20 sampai dengan 40% orang yang akan terjangkit COVID-19. Tapi kita berharap mudah-mudahan ini hanya prediksi saja dan pandemi semakin menurun sehingga anak-anak kita bisa kembali menempuh pendidikan di sekolah. Memang kalau kita lihat ada beberapa juga kebijakan yang mungkin harus kita kritisi dari yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun mungkin niatnya baik tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Misalnya ketika kita ingin melaksanakan budaya baru, kebiasaan baru. Nah, kita tidak bisa menutup mata bahwa saat ini kalau kita lihat dalam konsep pendidikan, pendidikan itu ada 3 pusat. Jadi ada 3 pusat pendidikan. Pertama ada sekolah, yang kedua ada keluarga, dan yang ketiga ada masyarakat. Nah, meskipun kalau dalam konsep dulu bahwa pusat pendidikan yang utama itu terletak di keluarga, secara idealnya memang dari sisi religius juga seperti itu, yang bertanggung jawab penuh dalam pendidikan itu adalah keluarga. Kita tidak bisa menutup mata di dalam kondisi yang seperti ini, kondisi sekarang gitu, bukan kondisi seperti ini, kondisi sekarang, bahwa sekolah itu menjadi pilar yang paling utama dalam pendidikan anak-anak didik kita gitu. Nah, di satu sisi ada keinginan untuk mengadakan apa yang disebut dengan budaya baru. Nah, budaya baru ini sebenarnya penanaman penanaman pembiasaan itu memang paling konteks yang paling ideal, yang bukan paling ideal ya, yang paling efektif paling itu dilakukan itu ya. Paling pas dilakukan salah satunya melalui sebuah pendidikan di sekolah gitu. Nah ini yang mungkin yang perlu kita kritisi ketika ada keinginan untuk menanamkan budaya baru itu, tapi di satu sisi salah satu pusat budaya dari tiga pusat budaya tadi itu ditutup gitu. Apa itu? Yaitu sebuah lembaga pendidikan. Memang kalau semuanya ditutup, mall ditutup, segala macam tempat wisata ditutup, mungkin akan ada dampak. Ya, dua pusat pendidikan yang lain itu bisa bergerak, bisa dioptimalkan, keluarga dan lingkungan gitu. Tetapi di satu sisi lingkungan ini mall tetap buka, tempat wisata tetap buka, kemudian di keluarga pun orang tua sekarang sudah mulai bekerja, sehingga siapa nanti yang proses menjalankan pendidikan ini, menanamkan budayanya itu dan sekolah pun ditutup. Padahal kalau misalnya ketika orang tua bekerja, sementara sekolah itu bisa menggantikan kalau sekolah dibuka. Nah, tapi memang kita tidak bisa memaksakan. Ini mungkin unek-unek para pemerhati pendidikan, kenapa sih harus akhirnya lembaga pendidikan sebagai salah satu pusat pendidikan anak itu harus ditutup selama masa pandemi ini, terutama di awal Januari ini, di mana semua sekolah sepertinya udah punya konsep untuk mengadakan budaya baru, dan pastinya tentunya tidak seperti sekolah normal biasanya, juga mereka sudah punya konsep. Kan kemarin selama hampir 7 bulan kita udah banyaklah belajar, workshop segala macam, webinar di mana-mana, bagaimana belajar daring yang menyenangkan, bagaimana protokol kesehatan kalau di sekolah, di rumah, kan itu sudah banyak nih belajar guru-guru, bagaimana kurikulum yang simple, bagaimana kurikulum yang khusus untuk pandemi ini sudah dipersiapkan. Guru-guru seolah-olah sudahlah kita coba, karena kita tidak bisa tahu siap apa tidak kalau kita tidak pernah mencoba, kan seperti itu. Dan yang jelas sekolah sekarang itu sangat berbeda dengan sekolah 10 bulan yang lalu ketika menghadapi pandemi. 10 bulan yang lalu kita gelagapan, kita nggak punya konsep, nggak punya bagaimana cara menjalankan sekolah dengan budaya baru. Nah, 10 bulan ini cukup mengajarkan kepada pengelola sekolah, kepada guru, kepada kepala sekolah, pemilik lembaga pendidikan, dan semuanya itu untuk melaksanakan pendidikan dengan budaya baru. Sebenarnya akan sangat efektif ketika lembaga pendidikan untuk menanamkan budaya ini dan tentunya dengan prokes yang ketat ya, itu dilaksanakan. Dan menariknya kalau kita lihat di Banjarmasin, di beberapa pondok pesantren itu juga sudah mulai, alhamdulillah sudah mulai berjalan, sudah mulai buka, dan alhamdulillah juga tidak banyak kasus, bahkan tidak ada ya saya dengar kasus yang terjadi di sana. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk memperhatikan bahwa ini tidak bisa kita abaikan. Jangan terlalu lama menutup lembaga pendidikan, karena dampaknya terutama bagi PAUD itu lebih besar terhadap
perkembangan dan pertumbuhan mereka. Jadi sebenarnya yang paling terdampak dalam ketika ditutupnya sebuah lembaga pendidikan itu adalah anak-anak yang berada pada fase usia dasar, anak usia dini, jadi usia 0 sampai dengan 8 tahun. Mereka adalah salah satu tahapan perkembangan yang sangat membutuhkan sentuhan pendidikan, terutama pendidikan yang ada di sekolah gitu. Gitu Teh. Nah, apalagi ya kalau gini ya, Tete sempat terbawa itu juga lah, terbawa frustasi lah melihat kebijakan pemerintah kita yang memberlakukan PSBB itu dari awal kita ini nggak jelas gitu kan. Kadang kita mikir ya sebagai orang yang sederhana lah pemikiran Tete, kenapa sekarang setelah hampir 1 tahun seolah-olah kita dibuat panik gitu. Kadang Tete mikirnya kenapa nggak panik dari awal gitu kan. Ya pikiran Tete lah, nggak tahu ya, mungkin kalau cara berpikirnya para pejabat, para ahli, tapi Tete berpikir gini, kalau kita benar-benar nih PSBB-nya benar-benar gitu kan, kalau misalnya lockdown-nya benar-benar gitu, semua wahana-wahana publik itu ya ditutup seperti tadi kata Pak Dani, tempat-tempat wisata, tempat-tempat umum gitu, sehingga memaksa mau tidak mau anak-anak atau keluarga memaksa anak-anak untuk benar-benar di rumah, nggak keluyuran kemana-mana. Mungkin kita tidak harus berlarut-larut seperti ini ya Pak ya, nggak harus sampai berbulan-bulan gitu. Ini sehingga akhirnya ada PSBB diberlakukan, tidak juga menurunkan gitu kan. Toh tetap aja sekarang apalagi liburan wisata dibuka malahan naik lagi gitu. Tetapi kan yang ngerasain dampaknya salah satunya pendidikan, sekolah. Kalau kayak usaha-usaha jualan ya kena juga dampaknya gitu. Tetapi kan tetap ada alternatif lain dengan cara misalnya jualan online. Makan sekarang lebih itulah banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin omsetnya bertambah justru karena dengan jualan online gitu. Tapi kalau pendidikan ya tetap sebagai guru lah di satu sisi tetap seefektif apapun pembelajaran online ya, pembelajaran daring, nggak itu gitu, nggak maksimal gitu hasilnya. Bahkan tetap bisa mengatakan keberhasilannya beberapa persen saja, nggak nyampe 50% gitu, jauh dari yang kita harapkan, jauh dari yang kita bayangkan bahwa pembelajaran online akan efektif gitu, bahkan akan menjadi alternatif pendidikan di masa yang akan datang. Kayaknya enggak deh. Nah, terus gini nih Pak, untuk menyikapi sekarang ini ya, karena 3 minggu nih khususnya di Banjarmasin, nggak tahu ya di daerah lain, karena katanya kalau 3 minggu ini kita menerapkan PSBB benar-benar itu akan menurunkan, dan itu harapan kita sehingga tidak lagi harus mem-PHP orang tua. Nah kita aja kan nggak enak ya di PHP terus gitu. Katanya boleh, nanti nggak boleh, katanya berdamai dengan virus corona, sekarang mati-matian hadapi corona gitu kan. Jadi kita sendiri dibuat bingung gitu. Nah mudah-mudahan PSBB sekarang benar-benar kita lihat aja nih. Tapi kalau misalnya tidak seperti yang kita harapkan, PSBB-nya cuma diberlakukan buat sekolah aja, tetap aja itu cuman aturan 25% di pasar, 25% bekerja di pabrik-pabrik umum ya. Tetapi ya kenyataannya karena mungkin masyarakat sudah jenuh, ya tetap aja kayak hari-hari biasa, sekolah tetap ditutup tapi fasilitas lain tetap dibuka. Kayaknya kalau seperti itu kan jauh lah dari harapan kita. Nah, apa yang seharusnya kita harus persiapkan kalau ternyata dalam 3 minggu ini tidak berdampak apa-apa gitu, tidak menurun dan terus PSBB diperpanjang, sekolah semakin lama kita tutup. Bagaimana nih Pak harus menyikapi itu sebagai pengelola, guru yang punya sekolah juga nih? Tentunya harapan kita sih pada dasarnya 3 minggu ini ada efek yang positif, dalam artian wabah pandemi ini semakin berkurang efeknya. Jadi ini harapan kita bersama, kita berdoa sama-sama dan berusaha keras tentunya ya untuk menahan diri kita agar paling tidak dalam 3 minggu ini, karena ini buat anak-anak juga, kasihan anak-anak yang sudah terlalu lama ya, tidak anak-anak sekolah dan ini saya rasa nanti kalau terlalu lama juga bisa lebih parah efeknya daripada pandemi ketika anak-anak tidak memperoleh sentuhan pendidikan yang ada di sekolah. Nah ini mungkin salah satu efek positif dari pandemi adalah
kita disadarkan bahwa secanggih apapun teknologi, secanggih apapun teknologi komunikasi, itu tidak bisa menggantikan peran guru yang ada di sekolah. Jadi ternyata dalam mendidik manusia itu sentuhan fisik, sentuhan dari manusia itu sendiri, itu ternyata berbeda efeknya dengan sentuhan teknologi. Kita sangat memerlukan sentuhan seorang guru, kemudian pendidikan dari orang-orang yang memang di bidangnya menjalankan pendidikan tersebut, itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Nah ini menyadarkan kita, mungkin dulu kita sempat istilahnya itu sempat merasakan bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang penting, teknologi itu ada sesuatu yang kita perlukan dalam pendidikan, benar, tapi itu tidak bisa menggantikan peran seorang guru. Nah ini pandemi menyadarkan kita seperti itu. Nah ya, harapan kita ya mungkin untuk sekarang ini ya kita berdoa dan berusaha semaksimal mungkin agar dalam waktu 3 minggu ini memanfaatkan momen yang dari tanggal 11 sampai 25 teh ya. 11 sampai tanggal 25 memanfaatkan momen ini sambil juga tetap mempersiapkan konsep bagaimana kalau setelah tanggal 25 itu ada beberapa kemungkinan ya. Ada lanjutan nih. Bisa kemungkinan ya istilahnya itu sekolah tetap tidak bisa dibuka, tetap daring atau ada tatap muka. Nah dengan ini pastinya aturannya dengan aturan yang sangat ketat. Nah ini juga nanti yang perlu kita pikirkan sama-sama. Memang sih kalau dipikir-pikir, kalau dipikiran nakal ya, kalau dipikir bukan nakal sih, dalam kepikiran yang mungkin sedikit kreatif gitu. Kalau tempat wisata boleh buka, mall tempat boleh buka, tempat-tempat yang lain boleh buka, kenapa kita tidak berpikir nanti kalau sekolah tetap gak boleh buka gitu ya, kita rubah aja konsep sekolah yang sekarang ini jadi tempat main anak-anak, sekolah jadi tempat wisata anak-anak. Jadi istilahnya itu anak-anak wisata ke sekolah, anak-anak bisa wisata ke sekolah. Jadi bisa, kenapa enggak gitu kan. Jadi anak-anak bukan belajar ke sekolah, tapi anak-anak main ke sekolah, anak-anak wisata ke sekolah. Aman, karena kan ada petugas, ada guru, pasti ada protokol kesehatan. Nah, pasti ada yang menegur kalau nggak pakai masker. Kok coba kalau mainnya ke waterboom misalnya, kalau mainnya ke mall-mall, mana ada petugasnya, paling cuman diperiksa, setelah itu masing-masing di dalam. Itu sih, tapi harapan kita tetap ya Pak ya. Semua pihak kerjasama 3 minggu ini dan kita sama-sama mengawasi, mengontrol bagaimana kebijakan pemerintah bisa diberlakukan dengan tegas. Harapannya masyarakat juga disiplin. Kita sebagai pengelola sekolah sudah manut, mau tutup oke gitu kan. Tetapi kita nggak mungkin mengorbankan pendidikan anak terus menerus. Udahlah, nggak bisa lagi karena kita sudah mau 1 tahun. Oke ya teman-teman, itu dulu mungkin. Nanti bincang-bincangnya kita akan sambung lagi. Nah, tetapi intinya kita kerjasama untuk PSBB 3 minggu ke depan supaya benar-benar menurun, dan harapannya kita bisa kembali ke sekolah, berani kembali tatap muka intinya. Tetapi tetap ya, berani itu bukan berarti sombong, takabur. Kita perkuat doanya, kita maksimalkan ikhtiar protokol kesehatannya, juga pengawasan dari pihak-pihak pemerintah maupun dinas, juga puskesmas, itu semua kerjasama sehingga anak-anak kembali menemukan dunia mereka, khususnya di sekolah. Oke ya, itu dulu Pak Dan ya. Makasih bincang-bincangnya untuk pagi ini. Karena kita udah sampai di sekolah, kita akan lanjut mempersiapkan segala hal yang juga masih PR bersama. Oke teman-teman di rumah, ayah bunda terima kasih untuk bincang-bincang pagi ini. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Jangan lupa walaupun di rumah, di sekolah, kita usahakan selalu bisa mengajar dengan cinta, mendidik dengan hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.